profesi sebagai dokter, kalau dalam melayani baru tahun 2019. Kalau ditanyai lagi semua karena berkat Tuhan ya. Dan saya pun baru aja kalau ditanyain berprosesnya pun baru, pasti semua akan mengalami proses. Dan waktu awal saya pernah cerita, itu adalah awal pertama kali saya kenal Tuhan dan apa yang harus saya lakukan waktu itu. Nah, saya ngasih pertanyaan buat bapak-bapak ibu. Kalau masih ingat topik yang saya bawa, tahu nggak waktu itu kenapa saya melakukan benar-benar pertobatan? Judulnya aja. Ada ingat nggak? Tak kasih voucher loh. Saya udah pamitan sama Pak Bor. WL-nya boleh. Tapi WL benar-benar hebat buat saya, penuh dengan urapan. Nggak tahu. Oke, saya kasih yang gampang deh. Kita tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu di Alkitab, di Perjanjian Lama, ada yang melakukan seperti itu. Langsung angkat tangan. Yang di belakang, siapa Bu? Pak Pur sebagai gembala. Monggo Bu. Tapi hadiah ini jangan disimpan ya. Walaupun saya mau tukar mau apa tetap dipertahankan ya. Ya. Dan saya cerita kasih kesaksian yang kedua. Waktu itu memang saya mencari kenapa orang itu harus bertobat. Saya ulangi, bertobat itu harus melakukan 3 proses. Pertama, kita disadarkan. Kemudian kita datang ke Bapak. Apa tuh Bapak itu mau? Apa yang Bapak inginkan? Kenapa saya mau kepingin ke gereja seperti hari ini? Ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang sering kita lupa adalah action. Actionnya apa? Bukan berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan baik dan buruk, tapi berdasarkan firman Tuhan. Dan dipuji Tuhan Bapak kalau sampai hari ini tetap melakukan cuma satu. Jadilah pelaku firman. Amin. Nah, kemudian apa yang terjadi waktu saya melakukan? Saya udah sekolah 2015. 2019 waktu itu saya cari apa Tuhan mau di dalam diri saya. Saya lulus 2019 Juli. Dan awal 2019 saya ingat itu bulan Januari. Tapi bukan Cynthia ya. Tapi waktu itu karena saya punya masalah. Sampai 4 tahun saya nggak bisa tidur terus. Apa yang saya lakukan? Saya baca firman, walaupun saya sekolah 2015, saya baca Alkitab baru 2017, terus terang. Saya tidak pernah baca Alkitab, baca sampai dibilangan pusing, bosen, ya kan? Cerita tentang bait Allah, ukuran segala macam, turun-temurun, saya bosen. Tapi saya niatkan 2017 saya baca Alkitab sampai hari ini. Dan 2019 saya waktu itu apa yang saya lakukan, tiap malam saya cuman sebelum tidur dengerin pujian. Ada di internet pujian 24 jam. Bukan saya dengerin keras, istri saya marah. Kuping kok dipakai earphone, ya kan? Enggak, saya volume paling kecil, minim saya dengar. Saya lakukan terus-menerus dan akhirnya saya bisa tidur. Sampai hari ini kalau tidak ada pujian saya tidak bisa tidur. Lebih enak daripada lagu yang sakitnya di sini tambah sakit nih, tidur bangun tambah tidak enak semua badannya, betul? Nah, apa yang terjadi waktu itu? Saya lupa tanggalnya. Saya ingat saya awal-awal bulan waktu itu. Saya tahu kalau saya dengerin itu jam 12 sama jam 3 pagi itu selalu ada khotbah. Saya tahu, saya bangun ngelilir, saya dengar sejenak, saya tidur lagi.
Boleh, nggak masalah. Yang penting hati kita tenang. Amin. Nah, itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi waktu itu? Saya seingat saya jam 3 pagi. Saya terasa ada sesuatu terang di pikiran di kamar saya. Saya dengarkan suaranya seolah-olah pendeta yang bawakan. Kamu kepingin tahu apa yang terjadi di dalam neraka. Saya cuma dengar suara aja, terus saya diajak. Kalau kamu kepingin tahu, saya ajak. Saya tunjukkan, bukan diajak. Saya tunjukkan ini bentuk neraka. Dan di dalam neraka saya lihat ada beberapa tempat satu kamar. Dan saya lihat di sana ada beberapa orang disiksa, lidahnya ditarik, terus perutnya, kelaminnya dan segala macam satu tempat. Saya bilang, loh kenapa orang itu nggak bisa pindah ke tempat yang lain? Karena setan cuma berkuasa di tempatnya sendiri. Dia tidak ada berkuasa di tempat lain. Itu ada ayatnya. Nah, kemudian saya bilang, kenapa kok seperti itu? Kamu lihat. Apa yang mereka lakukan di dunia? Saya lihat. Kok lidahnya ya? Kok kelaminnya? Kok tangannya yang disiksa? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan lidahnya dipakai untuk sesuatu yang tidak benar, untuk melakukan dosa. Betul. Sehingga apa yang terbesar yang engkau lakukan di bumi, itu yang terjadi di neraka. Kamu dipegang oleh setan. Jadi kalau kita punya emosi yang sekarang kita rasakan, emosi misal kedagingan, marah, otomatis dari mulut mengeluarkan kata-kata yang tidak berkat, berarti lidah kita dipegang oleh setan. Lidah kita disiksa. Kemudian saya tanya, kan Tuhan penuh dengan mujizat, penuh anugerahnya, kenapa tidak bisa diangkat? Tidak bisa disembuhkan. Dia bilang, berapa persen mereka yang dilakukan dosa tersebut, dan tubuhnya dikuasai oleh dosa, seberapa banyaknya saya bisa narik. Karena saya lihat waktu itu ada orang muncul, Tuhan tolong saya, persis kayak kesaksian orang-orang. Padahal saya nggak baca apa-apa saat itu. Dan saya lupa karena saya punya masalah juga. Dia bilang, diangkat. Dia bilang, iya kalau seluruh badan. Gimana saya ngangkatnya? Memang saya punya anugerah. Kalau dosanya kecil bisa saya ampuni. Pertanyaan saya, apakah kita sampai hari ini bisa melepaskan keinginan-keinginan daging, atau kedagingan kita masih kita simpen sampai hari ini? Seperti WL tadi ceritakan, banyak 1000 rebah, enggak urusan. Yang rebah 1000, 10.000, itu urusan mereka. Saya tidak ingin ikut rebah. Amin. Karena Tuhan ada di sekitar kita. Sama, Tuhan mau nolong, tapi kalau kita penuh dengan dosa, apa yang harus kita lakukan? Kalau ditanyai kesaksian saya, itu kan ngimpi dokter. Enggak. Sekali lagi saya minta maaf, kalau enggak percaya, surga dan neraka itu semua punya, bukan punya orang Kristen. Kalau enggak percaya, maaf, coba ke kelenteng, jalan di bawah, jangan ke bawah ya, ke bawah nanti makan pangsit mie sama rujak. Tapi kalau mau ya gak apa-apa sesudah nih, masuk ke kelenteng di ruangan pertama, kedua yang paling akhir. Di dinding sebelah kiri itu ada neraka. Di sana pun ada gambaran persis yang saya impikan. Dan saya pun teringat juga ada salah satu jemaat atau pendeta dari Korea. Sama persis apa yang dia impikan itu, persis seperti saya, persis sama gambar itu. Jadi kalau kita benar-benar hari ini yang sudah ditebus oleh Yesus bulan kemarin di kayu salib, berarti kita sudah bersih dari kedagingan kita. Sekarang kita adalah manusia baru yang
Kalau lebih-lebih yang ingin dibaptis, kita manusia baru. Amin. Berarti kita bersih. Dosa tidak ada kuasanya. Kita udah tidak. Itu jaminan Tuhan. Amin. Nah, makanya kalau sekarang firman-Nya, kembali firman, itu yang bikin akhirnya waktu itu, oh jawaban saya ketemu. Kenapa? Waktu itu saya memikir, kenapa ya Rasul Paulus ini berani bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berani kita ngomong seperti itu? Saya dulu nggak berani. Saya masih mikir anak saya. Saya masih mikir kerjaan saya yang enak. Saya masih mikir dosa saya kadang. Sedikit. Tapi hari ini saya berani ngomong. Saya pun berani, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan bagi saya. Nah, kalau ditanyain, maka pagi ini saya akan membawa topik itu di posisi kita di mata Tuhan. Di mana sih sebetulnya? Apalagi bentar lagi hari kebangkitan Yesus kan? Berarti kita ntar lagi akan diberikan Roh Kudus seperti BL tadi bilang, selalu mendampingi kita di kiri maupun di kanan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat walafiat, kami datang untuk mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima manfaat dari firman-Mu ini ya Tuhan. Kami panjatkan puji syukur-Mu sekarang maupun sampai akhir. Kami ucapkan haleluya, amin. Nah, ntar slide-nya hilang. Nah kan ditanya, posisi kita di mata Tuhan itu di mana? Oke, yang itu kadang kita tidak ngerti apakah sesudah dibaptis, terus ya apakah saya seperti ini aja sampai hari ini, ya kan? Buktinya saya jatuh bangun, ya kan? Dalam kesusahan tiap hari, apakah seperti itu? Saya jawab tidak. Ingat firman Tuhan, ya dan amin. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Makanya Tuhan adalah sahabat seperti WL yang bilang. Kita nggak janjian ya, tapi lagunya pas. Tuhan adalah sahabat kita. Makanya kita boleh nyampaikan segala macam keluhan, unek-unek, takut, bimbang. Karena Tuhan tahu Dia sebagai sahabat dan Dia tahu posisi kita ada di mana. Oke, next. Kalau ditanyain, ini kan yang tadi saya bilang, waktu Rasul Paulus di Filipi, dia mengadakan jemaat, dia nunjukkan untuk motivasi mereka, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, berarti bagiku bekerja memberikan buah. Apakah kita sudah memberikan buah untuk sekitar kita? Jangan-jangan kita memberikan sampah di sekitar kita. Pulang dari kerjaan, suami datang-datang, kerjaan sumpek di rumah, sampah yang dikasihkan, ngomel ke anak, ngomel ke istri. Capek suami pulang kerja, anak pulang sekolah, istri yang kerja sehari-hari, sampah yang dikasihkan ke suami. Bukan sesuatu yang baik untuk anak dan suami. Ngomel lagi ceritanya. Apakah kita menghasilkan buah? Apakah kita hidup untuk Kristus? Seperti itu. Nah, next saya lihat gambarnya gede nggak ya ini ya? Moga-moga gede ya. Ya, gambarnya nggak bisa. Ini aja ya. Nah, next. Saya baru ngerti ternyata di dalam Alkitab kita lihat, bisa dibesarin nggak ya yang ini? Oh, yang ini nggak bisa. Ya udah saya pakai tangan aja ya. Oke. Kalau kita lihat, saya bedah tentang Alkitab, kalau kita baca. Pertama kali kita berdosa, itu kita langsung masuk neraka. Karena ini adalah dosa awal pertama kali. Yang kita lakukan gara-gara sebetulnya bukan, ya sebetulnya intinya di Adam. Tapi Hawa ini nggak bantuin. Kan dia diciptakan untuk menolong. Tapi akhirnya malah kasari jungkrakno ya kan gitu. Akhirnya sama-sama masuk neraka. Ini yang pertama kali kita kenal.
Karena dosa awal yang kita bawa segala macam. Terus habis itu di perjanjian lama, Tuhan itu sayang sama kita. Dia tidak ingin ciptaannya masuk neraka. Karena apa? Tuhan nyiptakan itu untuk manusia untuk memiliki Taman Eden. Kasarnya memiliki dunia kalau sekarang. Surga dan langit dan bumi kita diserahkan. Ya kan? Tuhan tidak ingin. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan datanglah orang-orang nabi untuk supaya orang-orang Israel pilihan itu bertobat. Ya kan? Berdasarkan baik dan buruk. Makanya jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 10 perintah Allah. Supaya kita tidak masuk ke surga. Enggak masuk neraka, ya kan? Keselimpet dikit tapi dibetulin, berarti nyimak. Nah, kita masuk ke neraka. Tuhan tidak ingin, makanya diajarin. Kamu harus berbuat baik. Tapi kenyataan sampai akhir selesai perjanjian lama pun tidak ada yang benar-benar bertobat untuk melakukan berbuat baik. Cuman tokoh-tokohnya pun jatuh bangun, kita lihat. Ya? Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus dibaptis. Kita sudah masuk kerajaan Allah kalau kita percaya. Amin. Lihat jalur kita udah di atas. Tapi sayangnya mereka tidak mau. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang, akulah satu-satunya jalan kebenaran. Kalau kita mau ngikuti Yesus. Tapi kita nggak mau berdasarkan pemikiran sendiri. Apa bedanya kalau kita masuk di bawah? Apa fungsinya kalau Yesus kita udah disalib, kita udah masuk gerbang, tapi kita nggak mau kita melakukan di bawah. Sebagai orang Kristen kita percaya. Tapi kita jalurnya di bawah, di tengah. Memang berdasarkan keselamatan, kita nggak mungkin turun di bawah, paling bawah. Tapi ingat kita di tengah akhirnya sebagai orang Kristen yang saya bilang sebagai manusia bukan Kristen rohani tapi sebagai manusia Kristen duniawi. Karena mereka melakukan berdasarkan pemikirannya sendiri. Berdasarkan baik dan buruk. Waktu saya kemarin bilang kan, berbuat baik bukan pasti benar. Kenapa saya bilang gitu? Ya kita berbuat baik, maafin orang, betul. Tapi buat Tuhan belum benar kalau kita nggak ngasihkan pipi kanannya juga. Ya kan, ditempeng pipi kan. Orang dunia bilang, bodoh kamu. Udah disalahin, ya kan, udah disakitin, kenapa kamu minta maaf? Maka nih, benar untuk Tuhan tidak selalu baik untuk dunia. Nah ini yang dilakukan. Pertanyaan, sekarang sampai hari ini Bapak-Bapak renungkan, di manakah kita posisinya? Kalau ditanyai ayatnya ada. Next, Matius 6 ayat 19. Lihat, ini memang untuk Petrus. Ya kan? Kepadamu akan kuberikan kunci surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Pertanyaan saya next. Sebelumnya halaman 3 tadi ya, file ketiga. Kalau saya tanya, kalau kita tetap berdosa, kita tetap di jalur Tuhan atau enggak? Kalau sekarang kita berbuat berarti harusnya kita simpan, kita kuat iman kita. Apa yang kita pegang, ya kan? Berarti terikat di surga. Kalau kita lepas, kita ngikut setan karena kemarahan kita, karena kedagingan kita, otomatis di surga pun lepas. Kita keluar dari jalur Tuhan. Bapak pikir. Pertanyaan, Bu, tadi yang terima hadiah siapa, Bu? Hah? Bu? Yeni. Bu, Yeni ya? Yerni. Bu, tak tukari 10.000 mau gak? Hah? Gak mau?
30 deh. Kembali. Mau nggak? Mau? Hah? Loh, nggak mau. Yang punya kan ibu. Saya tanya, mau nggak? Hah? Mau? Benar? Ya udah. Kembalikan ke saya, Bu. Boleh? Nggak apa-apa, terima aja. Kembalikan ke saya. Dan memang ibu rasa, saya kembalikan. Loh, nggak apa-apa, Bu. Nanya. Sebagai, ibu memang perasaan hati ibu, kepingin ditukar hadiah itu voucher, ya kan? Saya tukar vouchernya dengan 30.000, mau nggak? Nggak mau, ini tak kasihkan orang lain loh. Bener, tak kasihkan bapak ini loh, yang tadi angkat tangan. Pak, kasih terima. Bener nggak mau? Bener nggak mau? Bener? Serius, 30 ini lumayan loh. Hah? Bapak ini aja tadi yang angkat tangan kedua ya, Dek ya. Pak Pur aja yang ngasih ya. Maaf ya Pak Pur. Bener ya, gak nyesel ya Bu? Makasih. Bener ya? Deal lo ya? Sudah lepas lo ya? Ya? Ya. Kalau ditanya sekarang. 2 Korintus 5 ayat 10. Lihat ayatnya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik atau jahat. Nah, kembali lagi ke slide berikutnya. Kita lihat, memang kita nggak masuk ke neraka, tapi kita ngalami pengadilan nanti. Berdasarkan baik dan buruk sesuai dengan perjanjian lama. Yang mana kita lakukan? Banyak baik atau buruknya ditimbang-timbang. Kalau banyak buruknya, ya otomatis masuk neraka. Kalau masuk neraka, otomatis yang paling buruk yang mana? Manusia tidak mungkin hanya satu punya sifat yang jelek. Betul, dagingan punya marah, punya jealous, ya kan, iri hati, ya kan, pula punya ada yang judian segala macam. Yang paling tinggi yang mana? Saya cerita kayak kemarin ada orang cerita, saya lo baik segala macam di dalam keluarga saya. Dia bilang, istrinya bilang baik. Ternyata baik cuma di depannya aja. Di dalam hatinya dia melakukan selingkuh. Baik di depan, berarti dosa yang paling jahat apa tadi? Selingkuh kan? Pengadilan baik dan buruk. Udah ditulis. Bukan cuma satu ayat. Ayat terakhir pun sama. Kalau ditanya, saya nggak cerita ayat terakhir, kalau kita dilihat. Makanya terus di PB, Tuhan itu datang. Tuhan itu ditebus kemarin. Dia mau nyalip supaya daging kita hilang. Ya kan? Daging tidak punya kuasa lagi. Supaya kita di jalur Tuhan. Makanya Yesus bilang tadi, WL bilang, sebagai sahabat, iya. Mana ada sahabat yang ingin, sahabat yang manusia jatuh di dalam dosa, jatuh di keluarnya, sudah dituntun, oh baik-baik kemudian berbuat dosa. Enggak kepingin Tuhan itu. Makanya Yesus selalu menolong kita di kiri, di kanan, iya sampai hari. Karena apa? Bentar lagi Yesus bangkit, akan diturunkan Roh Kudus ke diri kita, ya kan? Untuk mendampingi kita sampai kapanpun. Tapi kita masih berpikiran ke arah daging kita, dosa kita. Padahal nggak berkuasa, dia cuma ngimin-ngimin doang. Kayak tadi saya ngimin-ngimin ini, Bu. Kalau ditanyain itu masuk PB, masuk kitab terakhir, Wahyu terakhir kitab, kita lihat halaman berikutnya, slide ke-7 ya. Nah, kita baca. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata, lalu dibukakan semua kitab, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Pertanyaan sekarang, apakah kita mau
ada tertulis di dalam kehidupan, padahal kita punya free pass langsung masuk ke jalur Tuhan. Kerajaan Allah. Jadi ini yang dilakukan Rasul Paulus. Dia tahu posisinya selama di dunia. Makanya dia bertahan. Sekarang pertanyaan, apakah kita bertahan sampai hari ini? Dengan kata-kata 1000 rebah, saya enggak peduli. Bukan enggak peduli dengan saya cuek. Saya enggak peduli apa kata teman saya. Saya enggak peduli istri saya bikin. Yang penting hati saya punya terang dan garam dunia. Saya punya kasih untuk Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ngikuti marah istri, suami, marah anak, bikin masalah, apa bedanya? Kita pun dicatat, saya marah-marah, kata di kitab kehidupan, dicatat nanti. Betul? Cuman sayangnya, kita yang gak berani ngikut Tuhan. Karena kita minta kenyataan. Wong buktinya saya punya masalah. Lah Tuhan yang jawab, lah kamu ngakuin enggak perintahku? Nah, loh kamu gak ngakuin perintahmu, kamu minta berhasil. Kenapa saya Tuhan bilang gitu? Lihat, 2 Petrus 1 ayat 10. 11. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniai hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Kita lihat, kita sudah di jalur tadi, belum masuk di kerajaan Allah. Makanya itu yang perjalanan kita selama hidup di dunia ini. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus. Karena saya harus berjalan di jalurnya Tuhan sampai akhir hayat, sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Itu kita lupa. Karena apa kita lupa? Karena kita khawatir. Sama ekonomi saya sudah enak. Saya khawatir anak-anak saya masih kecil. Siapa yang melihara? Ingat. Ayat terakhir. Mazmur 11 ayat 12. 1-3. Kata-katanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Apa yang kita takutkan? Seperti WL tadi. Apa yang kita bimbangkan? Apa yang kita cemaskan? Bukan cuma ayat ini aja. Sehelai rambut pun anak cucu kita diperhatikan. Amin. Ada ayatnya. Apa yang kita khawatirkan? Kalau kita percaya Tuhan sebagai pelaku firman. Kalau kita percaya itu, kita gak mungkin jatuh kalau ditanyain. Maka daripada itu saya cerita. Next, jangan kepedean dengan pemikiran. Saya sudah dibaptis, saya selamat. Tapi faktanya karakter kita masih serupa dengan dunia. Tidak, nanti kita akan diadili waktu sampai ditata, diseleksi berdasarkan kitab kehidupan kita. Amin. Maka bukan satu kebetulan Bapak-bapak dan Ibu, renungkan. Kita sebagai orang Kristen jangan sebagai rohani. Sebagai Kristen duniawi. Jadilah sebagai Kristen yang rohani, sebagai pelaku firman. Oke. Kalau ditanyain, ya kan, setan itu tidak suka. Makanya setan itu goda. Karena dia tahu apa? Tuhan. Karena dia tahu kita di jalur Tuhan. Makanya jangan ngikutin setan. Tetaplah sebagai dalam
pokok anggurnya. Oke. Sekarang saya bilang, Bu, terakhir ya, Pak Pur ya. Nah, boleh nggak dibuka? Dapat berapa, Bu? Nggak apa-apa, ini kan buat kesaksian, Bu. Dapat berapa? 50 kan. Seperti itulah jaminan Tuhan. Betul? Kita dapat free pass. Pertahankan walaupun kertasnya jelek ya Bu ya. Amplopnya kena kompet sebabnya ya. Tapi tetap saya pertahankan. Walaupun tipis. Ya kan? Tetap saya pertahankan. Walaupun diiming-imingi. Tapi bukan untuk kesejahteraan kita. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.